Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bayar hutang. Pertanyaan dari Pak Ano tentang pemfaktoran. Sebenarnya pemfaktoran itu kita ngambil pemfaktoran ialah mencari akar ya, mencari akar. Jadi ketika misalkan bahasannya kalau yang dulu-dulu zaman masih SD misalnya 6 faktor dari 6 itu apa aja, maka yang membentuk 6 itu adalah mungkin 1 kali 6, mungkin 2 kali 3 kan, mungkin 3 kali 2, mungkin 6 kali 1. Maka ini yang dimaksud pemfaktoran. Jadi kita tuh lagi mencari akar-akarnya. Maka si 6 ini terbuat dari apa? Apa kali apa yang akan bisa menjadikan 6. Itu mungkin kita ketika konsep awal dari apa itu pemfaktoran. Sebenarnya ketika membicarakan pemfaktoran dalam persamaan persamaan kuadrat itu ada 3 macam. Pertama, mencari akar-akar itu dengan cara memfaktorkan langsung seperti ini. Terus ada yang kedua menggunakan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga ialah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC yang di video itu. Sedangkan yang akan kita bahas hanya dua saja. Yang pertama pemfaktoran dan yang kedua adalah dengan rumus kuadratik, rumus ABC terkenalnya ya. Oke, kita langsung saja. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita misalkan mempunyai persamaan kuadrat x kuadrat, misalkan berapa ya, x kuadrat min 9x, misalkan min 9x min 22 sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan ini ya. Kita akan melaksanakan pertama dengan pemfaktoran, dengan cara mencari akar-akarnya dengan pemfaktoran. Maka caranya itu yaitu kita mengambil 2. Oke. Kita akan mulai dengan cara memfaktorkan. Kita akan fokus di negatif 22 ya, negatif 22. Maka kalau dengan cara memfaktorkan cari akar-akar itu adalah 22. 22 itu berapa kali berapa saja ya, itu caranya. 22 itu berapa kali berapa saja, otomatis 1 kali 22 2 kali 11, cuma 2 kan. Jadi kalau bahasan simpelnya sebenarnya mah cari ini teh kita sedang mencari yang dikalikan negatif 22, cari dua bilangan yang sama. Apabila dua bilangan bukan yang sama ya, dua bilangan yang berbeda, apabila dua bilangan itu dikalikan menghasilkan negatif 22 dan apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 9 begitu ya. Caranya dengan cara yang ini, kita cari dua-duanya dulu. Yang bisa mencari 22 itu kalinya ini terus teh 11 kali 2 22 kali 1 ini kan ya. Karena ini negatif maka ini harus beda kan, maka kita semuanya simpan di sini negatif, kita simpan di sini positif. Sekarang kalau kita jumlahkan, negatif 1 tambah 22 kan mungkin negatif 2 tambah 11 plus 9 ya. Ini berarti negatif 11 tambah 2 negatif 9. Berarti angkanya itu adalah X negatif 11 kan ini ya, X negatif 11 dan X plus 2 dengan 0. Ini karena apabila min 11 dikali dengan positif 2 itu negatif 22, negatif 11 ditambah 2 itu negatif 9 itu. Jadi kalau nggak usah, pas saya nggak mau pakai ini, mau langsung aja gini, yang penting dikalikan menjadi C, ditambahkan menjadi B, itu silahkan. Itu silahkan. Ini adalah caranya. Tapi kalau nggak pakai cara langsung, udah kepikiran, ya udah langsung aja. Gitu. Kenapa ini seperti ini? Karena kalau dikalikan, kita coba X dikali X, X kuadrat, ya. X dikali 2X plus 2X min 9 kali X min 11 plus 2x ditambah plus 2x tambah min 11x bakal min 9, dan sedangkan min 11 dikali 2 adalah min 22. Jadi kalau ini dikali ini bakal menghasilkan ini. Itu kan namanya dari pemfaktoran. Ini mencari faktor. Begitu ya. Sekarang tinggal kita cari himpunan penyelesaiannya. Tuh ya. Cara mencarinya gampang.
supaya sama dengan 0, maka di antara ini salah satunya harus 0. Maka jika yang ini 0, X min 11 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0, gitu kan ya. X min 11 sama 0, maka X sama dengan 11 ya. X sama dengan 11, dan yang ini atau X sama dengan negatif 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 11. Itu dengan menggunakan cara pemfaktoran. Yang kedua, apabila kita menggunakan cara rumus kuadratik, maka kita harus ingat dulu rumusnya. Di sini jelek ya. Kita harus ingat dulu rumusnya. Rumusnya itu adalah untuk mencari X1 dan X2, X1 X2 atau ini X1 ini X2 gitu ya, adalah min B plus minus, plusnya itu di X1 plus, di X2 minus, atau kebalikannya nggak apa-apa, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumusnya. Maka kalau dari sini kita sudah mengerti, pasti kalau yang belajar yang kemarin pasti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, gitu kan ya. AX kuadrat plus BC, maka A nya itu 1 kalau dari sini ya, A nya itu sama dengan 1, B nya itu sama dengan negatif 9, dan C nya itu sama dengan negatif 22. Kita masukkan rumus sekarang ya. Kita masukkan rumus, kita tulis di sini biar bagus. X1 sama dengan min B, gitu kan, min B tulis dulu aja, min B plus dalam kurung B kuadrat min 4AC per 2A. Itu berarti kalau di sini X2 nya sama dengan min B kurang dalam kurung B kuadrat min 4AC per 2A, gitu ya. Kita masukkan sekarang nilai A, B, C nya ke sini. Maka untuk X1 min B kan, tambah akar min B dikuadratkan dikurangi 4 dikali A nya 1, C nya negatif 22 per 2 dikali 1, gini kan ya. Maka ini 9, ini tambah min 9 dikali 2 81 ya, 81 min positif ya, 4 dikali 22 88 nih per 2 sama dengan 9 tambah 81 tambah 88 169 per 2. Kita tahu akar 169 itu adalah berapa? Akar 169 itu 13 ya, 13 bagi 2, maka 9 tambah 13, berapa 9 tambah 13? 22 dibagi 2, maka X1 nya adalah 11. Ini sama dengan ini 11. Otomatis untuk X2 nya kita tinggal mengerjakan yang sama. X2 nya sama dengan, jatuh lagi dah, X2 nya sama dengan, kita udah tahu angka-angkanya, langsung aja 9, ini kan asalnya positif sekarang jadi negatif ya, ini kan asalnya positif jadi negatif 9 negatif 13 per 2, langsung aja kan ke sini ya, langsung aja, asalnya positif negatif itu bedanya kan. Maka X2 nya yaitu 9 dikurangi 13 berapa? Negatif 4 dibagi 2, maka X2 nya sama dengan negatif 2. Negatif 2 sama dengan ini
maka HP-nya sama dengan negatif 2 dan 11. Jatuh. Negatif 2 dan 11 ini dan ini sama. Kita akan coba dengan soal yang lain. Tadi itu A-nya itu sama dengan 1 tadi itu. Sekarang kita akan cari soal yang A-nya tidak sama dengan 1 ya. A-nya tidak sama dengan 1. Misalkan soalnya 2x kuadrat plus 7x plus 5 sama dengan 0. Misalkan ini soalnya. Kita akan menggunakan dengan dua cara lagi, pemfaktoran dan juga cara kuadratik ya. Untuk pemfaktoran apabila A-nya tidak sama dengan 1, maka ini bisa disama dengan 1 kan dibagi 2. Tapi kalau nggak bisa, ini kan nggak bisa, ini 2 dibagi ini jadi 3 setengah ini. Oh ini nggak bisa. Ketika nggak bisa, maka caranya adalah pertama kita akan mencari perkalian antara 2 dan 5. Maka antara si A dan C dikalikan ya. A dan C dikalikan. Berapa A kali C? 10. Positif ya 10-nya ya. 10-nya positif. Sekarang 10 ini kita udah punya 10, ini kan jadi hasil dari ini 10. 10 ini ya. Sekarang carinya berapa kali berapa yang hasilnya 10. Kalau tadi kan yang hasilnya pinggir aja ya, C aja. Ini sekarang yang hasilnya AC. Berapa kali berapa? Kenapa tadi AC? Tadi sebenarnya tadi juga AC, tapi kan ininya A-nya 1 ya. Jadi ya ini gitu. Ya tadi langsung aja. Maka berapa kali berapa yang dikalikan hasilnya 10. Dan kalau ditambahkan hasilnya 7. Kalau pakai cara tadi kita kan 10. Maka bisa 1 kali 10, 2 kali 5. Balikin 5, 2, 10, 1. Karena positif, ini kan positif. Kalau positif harus sama semuanya. Kalau positif harus sama semuanya. Positif, positif, negatif, negatif ini kan. Maka yang plus 7 itu maka ini ya. Maka plus 2 plus 5 itu kalau dijumlahkan plus 7 kalau dikalikan plus 10. Kita ubah persamaan ini menjadi 2x kuadrat kan plus 2x plus 5x. Nah ininya berubah jadi gitu. Tambah 5 sama dengan 0. Itu kan yang tadi 2. Ini sama kan, cuma dipecah. Oke. Kita bagi 2, sebelah sini dan sebelah sini. Maka 2x kuadrat plus 2x itu pecah gitu ya. Ini pecah aja. 5x plus 5 sama dengan 0. Sekarang dikeluarkan 2x kuadrat dan 2x atau difaktorkan, tapi faktornya yang cuman 1. Maka 2x kuadrat dengan 2x ya. Kenapa 2x? Yang bisa membagi 2x kuadrat dan 2x berapa? 2x. 2x kuadrat dibagi 2x ya x. 2x kuadrat dibagi 2x 1. Dan ini harus sama seperti ini. X plus 1. X plus 1 nya dari sini. Terus ini 5x dibagi x 5. Positif ya. Ini juga pasti sama, 5 dibagi 5, 1. Kalau ininya beda, berarti ada kesalahan. Maka akar-akarnya itu adalah yang di dalam dan yang di luar. X plus 1 dan 2x plus 5 sama dengan 0. Ini akar-akarnya. Maka akar-akarnya apabila x-nya x plus 1 sama dengan 0 atau 2x plus 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2X sama dengan 5.
X sama dengan 5/2. Oh maaf, ini pindah ke sini ya, negatif, maka negatif 2,5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,5 atau negatif 1. Ini kita punya ini. Yap. Oke, sekarang kita akan menggunakan pecahan. Kita akan menggunakan rumus kuadratik. Rumus kuadratik yang tadi kita ulangi aja supaya hafal. Gini kan, B kuadrat min 4AC per 2A X1 X2 sama dengan ini. Kita sekarang mencari X1 nya terlebih dahulu. Kita dari sini diketahui pasti A nya berapa? A nya 2, B nya berapa? 7, C nya berapa? 5, gitu kan. Maka kalau dimasukkan ke rumus, untuk X1 min B min 7 min 7, kita pasti positif dulu dalam kurung, B kuadrat 7 dikuadratkan negatif 4 dikali A nya 2 sekarang, C nya 5, gitu ya, per 2A 2 dikali 2 sama dengan negatif 7 ditambah akar 7 dikuadratkan 49 min 4 dikali 2 dikali 5, digampangnya 2 dikali 5 dulu 10 dikali 4 40 per 2 kali 2 4, maka negatif 7 ditambah akar dari 9, 4 akar dari 9 itu berapa? Betul, 3/4, maka X1 sama dengan min 7 tambah 3 min 4 ya, per 4. Berapa min 4/4? Min 1, sama dengan ini, min 1. Otomatis untuk X2 nya kita ubah dari sini, X2 nya kita ubah dari sini, min 7 negatif 3/4 sama dengan min 10/4. Berapa min 10/4 tuh? Ya sama aja, min 5/2 kan, atau min 2,5, sama juga. Maka himpunan penyelesaiannya sama, yaitu negatif 2,5 negatif 1. Itu mungkin ya, itu A nya yang mana A nya sama dengan 1 dan A nya tidak sama dengan 1. Begitu untuk hari ini. Jadi kenapa saya menggunakan dua ini? Karena ini yang paling sering digunakan. Kenapa yang sering digunakan? Ini Anda semuanya bisa memilih. Mungkin enaknya pakai yang mana. Dan ini dibebaskan juga, kecuali nanti kalau soalnya ada mengharuskan pakai cara apa. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu kan, enaknya ketika A-nya itu sama dengan 1 pakai pemfaktoran. Kalau A-nya sama dengan tidak sama dengan 1 baru pakai rumus kuadratik. Ya, itu, atau kalau pusing-pusing rumus kuadratik. Tapi ketika pakai ini juga bisa, ya silahkan, itu gimana kita mau seperti apapun. Itu mungkin ya. Di ketika kita pelajarannya hari ini ialah kita pemfaktoran atau mencari akar-akar. Ketika kita mencari akar-akar, kita cari di sini adalah himpunan penyelesaian. Ketika ada himpunan penyelesaian, maksudnya kan penyelesaian itu jadi ada masalah. Ketika kita ada masalah, maka pertama judulnya mencari akar-akar. Jadi ketika kita punya masalah, untuk menyelesaikan, satu caranya adalah dengan cari akar masalah tersebut. Itu dengan cara pemfaktoran bahasanya. Ketika kita punya masalah, ya cari akar masalahnya. Jangan punya masalah tapi carinya yang lainnya, enggak cocok. Yang pertama, cari akar masalah tersebut. Sudah dicari akar masalahnya, maka yang kedua kita tidak pelajari hari ini, tapi kedua itu adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kalau bahasanya kita dari sana, maka ketika kita sudah punya masalah, punya akar masalahnya itu apa, maka kita sempurnakan. Lengkapilah semua permasalahan masalah itu, disempurnakan, diperbaiki.
Maka ketika kita punya masalah, kita cari masalahnya, udah punya masalahnya, akarnya itu seperti apa, maka kita perbaiki, kita sempurnakan masalahnya itu. Kalau masih belum punya juga, dan terakhir adalah dengan rumus kuadratik. Tandanya apa? Rumus kuadratik itu udah ada teorinya. Maka kalau kita gitu tetap ketika punya masalah, balik lagi kepada teori. Maksudnya apa balik lagi teori? Kita pasti kembali pada Quran dan hadis. Begitu ya. Itu adalah ketika kita mencari impunan penyelesaian apabila kita mempunyai masalah. Itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari pemfaktoran. Sekian hari ini, kita berjumpa lagi besok pagi. Saya telat banget, ini hutang buat Pak Ano. Kita ketemu besok pagi. Bila itu kali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.